Baik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begini. Mudah sekali sebenarnya untuk kita berikan pemahaman kepada orang tersebut, ya, kepada orang tersebut. Ya, kita tanya aja kepada orang itu. Anda makan apa semua makanan dimakan? Anda kalau minum, apakah semua minuman yang ada di dunia ini Anda minum semua? Nah, kan gitu. Jadi kita tanya, apa yang Anda makan? Tentu Anda akan menyeleksinya, kan? Apa yang Anda minum? Tentu Anda akan menyeleksinya. Enggak semua minuman pun akan diminum. Enggak semua makanan akan dimakan. Yang mungkin Anda fahami bahwa makanan yang bermanfaat bagi tubuh Anda yang akan Anda makan, kan gitu. Minuman yang bermanfaat bagi tubuh Anda yang akan Anda minum, kan begitu. Ya kan? Ah, begitu pula. Apalagi belajar ilmu agama. Harus selektif. Apakah Anda tidak melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat lebah An-Nahl menjadi nama surat dari Al-Qur'an? Ya, suratun Nahl. Ya, surat An-Nahl, lebah. Ada apa dengan lebah? Lihat. Ada apa dengan lebah? Lihat fisiknya kecil sekali. Mungkin lebih kecil dari jempol kita nih. Ya kan? Lebih kecil dari jempol kita barangkali. Lihat, yakni tubuhnya kecil namun sangat selektif dalam hidupnya. Ya, pertama, lebah tidak berkumpul dengan capung. Ya kan? Enggak berkumpul dengan laler apalagi. Dia akan berkumpul dengan siapa? Dengan teman-temannya sesama lebah. Ya kan? Ini pertama. Yang kedua, dia tidak hinggap pada semua bunga-bunga. Pernah kita lihat misalnya ada lebah mampir di yakni bunga bangkai? Enggak ada. Bukan lebah namanya. Itu bukan lebah namanya. Kan begitu. Ya, bunga bangkai. Siapa mau yang hinggap di bunga bangkai, ya, atau bunga-bunga lain yang tidak bermanfaat bagi si lebah itu sendiri? Nggak akan, kan begitu. Nah, ini lebah, ya. Jadi bisa kita lihat, kita ambil pelajaran berharga dari lebah, ya, makhluk yang kecil, namun lihat, yakni Allah abadikan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, menjadi nama surat bahkan, dan ya bisa menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita. Itulah lebah, kan begitu. Nah, kalau kita tidak selektif dalam belajar ilmu agama, memilih seorang menjadi guru kita, ini pun berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali, kan begitu, ya kan? Nah, jadi sekali lagi ini yang perlu kita perhatikan, ya, ini yang perlu kita perhatikan dalam masalah, ya, belajar ilmu agama. Enggak semua orang kita jadikan sebagai guru agama, guru kita. Ya, tentunya kita selektif dalam hal ini. Ya, kalau kita sembarang mendengar, sembarang hadir majelis-majelis yang mungkin diantaranya enggak jelas, bukan majelis ilmu, tetapi majelis hawa nafsu, nah ini berbahaya. Kenapa berbahaya, jamaah? Karena hati kita ini lemah sekali. Sedangkan syubhat itu cepat menyambar hati yang lemah. Ungkapannya adalah al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat cepat menyambar hati yang lemah. Ya, cepat menyambar hati yang lemah. Nah, itu permasalahannya. Ya, syubhat itu banyak. Syubhat itu banyak, dari ahli bid'ah itu banyak sekali. Nah, ini berbahaya bagi kita, ya, hadir di majelis ahli bid'ah, ya, mendengarkan ahli bid'ah. Ini sangat berbahaya sekali, ya. Bahkan diantara ulama terdahulu berucap dengan ucapan yang memang secara lafaz ghulu, berlebih-lebihan, namun yang diinginkan substansinya. Apa kata, ya, seorang ulama ini? La ayyashaba ibni qiradatan, ya, khairun lahu min ayyashaba ahla bid'ah. Sungguh jika anakku berteman dengan kera, lebih aku sukai atau lebih baik daripada dia berteman dengan ahli bid'ah.
daripada dia berteman dengan ahli bid'ah. Nah ini dia. Kalau secara lafaz ya memang berlebihan ya. Secara lafaz berlebihan, nggak ada orang berteman dengan monyet, nggak ada. Ya berteman dengan kera ya nggak ada. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang diinginkan adalah substansinya itu. Betul-betul menjaga diri dari syubhatnya ahli bid'ah. Ada di antara salafus salih di zaman dahulu ya, kedatangan ahli bid'ah. Lalu si ahli bid'ah berkata kepada ulama kita ini, maukah engkau dengarkan dariku satu ayat Al-Quran? Kata ulama kita ini, nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mau dengarkan apapun dari mulutmu itu, walaupun yang keluar dari lisanmu itu ayat Al-Quran, saya nggak mau. Lihat, sampai seperti ini. Inilah ya ini kehati-hatian ya ulama kita terdahulu memberikan contoh kepada kita agar kita tidak bablas dalam hal ini, tidak sembarang kita hadir di majelis ya dan mendengarkan apa yang disampaikan ya, dan tentunya kita selektif dalam ya belajar ilmu agama, mencari guru agama agar kita selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita fahami dalam masalah ini. Ya kita tinggal tanya saja ya, dengan logika kita bisa kita tanya kepada orang itu ya, yakni tidak semua makanan engkau makan, tidak semua minuman engkau minum pula, kan gitu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Asy-Syura, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan ahlul kitab, yang seharusnya mereka bersatu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berselisih, namun mereka berpecah belah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-15, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu serulah mereka ke dalam agama ini, wastaqim kama umirta, dan beristiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan, wala tattabi ahwaahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka.
pada asalnya ayat yang mulia ini, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15, ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diperintahkan untuk menyeru ahlul kitab masuk ke dalam agama Islam yang hak. Beliau diperintahkan untuk istiqamah di atas agama Islam. Namun kita tahu bahwa perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menegaskan dengan ucapan yang sangat indah, minal ma'lumi an amra rasuli sallallahu alaihi wasallam amrun li ummatihi illam yarid takhsisun lahu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sebagaimana telah diketahui bahwa perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk umatnya, wa illam yarid takhsisun lahu, selama tidak ada riwayat, tidak ada dalil yang menyebutkan kekhususannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama-ulama tafsir, mereka menyebutkan berbagai tafsiran tentang istiqamah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15 tadi. Di antara mereka sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Zadul Masir fi ilmi tafsir, di antara perkataan ulama tafsir tentang ayat yang mulia ini, di antaranya adalah perkataan Muqatil bin Hayyan ketika menafsirkan istiqamah dalam ayat tadi. Kata beliau, annahu tauhid, maksudnya adalah istiqamah di atas tauhid. Berkata pula Qatadah, seorang tabi'in di Basrah yang wafat tahun 118 Hijriah, kata beliau, ai istaqim ala amrillah, istiqamahlah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ai istaqim alal Qur'an, istiqamahlah di atas Al-Qur'an. Ad-Dhahhak rahimahullahu taala juga mengatakan, istaqim ala tablighir risalah, beristiqamahlah di dalam menyampaikan risalah. Maka dari ayat yang mulia ini kita menjadi tahu bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah berdasarkan Al-Qur'an, dan istiqamah di dalam mendakwahkan agama Islam. Bahkan kita diperintahkan untuk istiqamah di semua aspek agama Islam ini. Apa kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir? Beliau mengeluarkan satu faidah yang sangat berharga dengan perkataan yang sangat indah. Kata beliau, wujubul istiqamati alal islami aqaidu wa ibadatun wa ahkamun qada'iyatun wa adabun wa akhlaqun. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan wajibnya istiqamah di dalam semua aspek agama, baik itu dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, dalam adab dan juga akhlak. Seorang yang istiqamah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, istaqimu walan tuhsu, istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu menghitung pahalanya. Istiqamah merupakan perkara yang berat, sehingga terkadang seorang muslim akan lalai dari keistiqomahan. Maka untuk melengkapi keistiqomahan, hendaknya seorang memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat pada ayat yang ke-6. Allah menyatakan,
fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, beristiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kelalaian kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia tadi, surat Asy-Syura pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tattabi ahwaahum. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang ahli kitab. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jangan kalian ikuti agamanya orang ahlul kitab, tapi Allah menyebutkan wala tattabi ahwaahum. Janganlah kalian mengikuti agamanya, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, walam yakul wala tattabi dinahum. Allah tidak menyatakan janganlah kalian mengikuti agama mereka. Kenapa? Lianna haqiqata dinihimul ladzi syara'a Allahu lahum huwa dinul ladzi ar-rusul kullihim. Karena hakikatnya agama mereka yang Allah syariatkan kepada mereka adalah agamanya para rasul semuanya. Walakin lam yattabi'uhu balittaba'u ahwa'ahum wattakhadhu dinahum lahwan wala'iba. Kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, akan tapi mereka tidak mengikuti agamanya. Mereka berpaling dari agamanya. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wattakhadhu dinahum lahwan wala'iban, dan mereka menjadikan agama mereka menjadi sesuatu yang sia-sia dan hanya permainan belaka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa kita diperintahkan untuk istiqamah di atas Islam, maka hendaknya kita istiqamah pula di dalam agama Islam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan dengan kalimat yang sangat indah. Kata beliau, ihdina ila sirati wahdina fis sirat. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada as-sirat dan berikanlah hidayah kami di atas as-sirat, di dalam as-sirat. Kemudian beliau menjelaskan fal hidayatu ila sirat. Yang dimaksud dengan hidayah kepada as-sirat yaitu huwa dinul Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Luzumu dinil Islam wa tarku ma siwahu minal adyan. Yaitu kita memilih, kita menetapi agama Islam dan kita tinggalkan agama-agama lain selain agama Islam. Wal hidayatu fil Islam tashmalu hidayata li jami'i tafasili ad-diniyah ilman wa amalan. Sedangkan hidayah di atas agama Islam itu mencakup semua hal yang ada di dalam agama ini, baik secara keilmuan maupun secara pengamalan. Orang-orang yang istiqamah
di atas agama Islam yang mulia sampai kematian mendatanginya, niscaya malaikat akan turun kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat Fussilat pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, dia menyatakan diri sebagai seorang muslim, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah di atas pernyataannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya para malaikat akan turun kepadanya. Kapan malaikat turun kepada orang yang seperti ini? Kata Syekh Sa'di rahimallahu taala, inda qubidu arwahuhum, ketika ruhnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan menyampaikan 3 hal kepada orang-orang yang istiqamah. Yang pertama, alla takhafu, janganlah engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih dengan dunia yang sebentar lagi akan engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Maka marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama sampai kematian mendatangi kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.